Mu'alaf Norwegia masuk Islam setelah lihat tagar #boycott France. Pembina Mu'alaf Center Indonesia, Stephen Indra Wibowo mengabarkan tentang masuk Islamnya seorang pemuda asal Norwegia baru-baru ini. Pemuda bernama Estem Bajekestren Javenik ini memeluk Islam dengan dibimbing secara daring oleh pembina Mu'alaf Center Indonesia. Videonya bisa dilihat di sini. Menurut Steven, Espen tertarik pada Islam setelah menemukan tagar tentang pemboikotan produk Perancis. Beliau mungkin menemukan tagar yang beredar terus di sosmed tentang #boycott France dan kemudian menemukan tagar yang sama namun gambar berbeda tentang seseorang warga negara Perancis yang bersyahadat setelah saya nyatakan kedai kopi saya melakukan boykot beberapa produk dari Perancis. Menurut Steven, rasa ingin tahu orang-orang muncul untuk mencari tahu alasan begitu marahnya umat muslim sedunia atas perilaku majalah Charlie Hebdo yang dengan sengaja menghina Rasulullah SAW. Selain itu, sorotan juga tertuju pada pembunuhan seorang guru yang menghina Islam namun tindakannya dinilai terpuji oleh sebagian kalangan. Semua itu menjadikan mereka yang belum tahu Islam menjadi bertanya-tanya tentang Islam. Salah satunya adalah Espen. Takdir Allah, Espen kemudian menghubungi Steven. Setelah bersyahadat, Espen kemudian dititipkan kepada sahabat muslim yang berada di Norwegia. Dia akan belajar di Masjid Oslo untuk mendalami Islam. Mu'alaf Center memiliki program pendampingan dan pembinaan mu'alaf. Pembinaan itu seperti mengajar dan membimbing mu'alaf. Sedangkan pendampingan berupa menemani mu'alaf dalam keseharian mereka dan menjadi teman untuk curhat, bertanya, urusan agama yang umum, membantu mediasi dengan keluarga mu'alaf dan sebagainya. Kita sudah membantu bersyahadat daring sejak 2008. Sadar jarak jauh dari komunikasi daring, kendala utamanya adalah kondisi internet yang kurang stabil, ujar Steven. Menurut Steven, Espen tertarik pada Islam setelah menemukan tagar tentang pemboikotan produk Perancis. Beliau mungkin menemukan tagar yang beredar terus di sosmed tentang #boycott France dan kemudian menemukan tagar yang sama namun gambar berbeda tentang seseorang warga negara Perancis yang bersyahadat setelah saya nyatakan kedai kopi saya melakukan boykot beberapa produk dari Perancis. Menurut Steven, rasa ingin tahu orang-orang muncul untuk mencari tahu alasan begitu marahnya umat muslim sedunia atas perilaku majalah Charlie Hebdo yang dengan sengaja menghina Rasulullah SAW. Selain itu, sorotan juga tertuju pada pembunuhan seorang guru yang menghina Islam namun tindakannya dinilai terpuji oleh sebagian kalangan. Semua itu menjadikan mereka yang belum tahu Islam menjadi bertanya-tanya tentang Islam. Salah satunya adalah Espen. Takdir Allah, Espen kemudian menghubungi Steven. Setelah bersyahadat, Espen kemudian dititipkan kepada sahabat muslim yang berada di Norwegia. Dia akan belajar di Masjid Oslo untuk mendalami Islam. Mu'alaf Center memiliki program pendampingan dan pembinaan mu'alaf. Pembinaan itu seperti mengajar dan membimbing mu'alaf. Sedangkan pendampingan berupa menemani mu'alaf dalam keseharian mereka dan menjadi teman untuk curhat, bertanya, urusan agama yang umum, membantu mediasi dengan keluarga mu'alaf dan sebagainya. Kita sudah membantu bersyahadat daring sejak 2008. Sadar jarak jauh dari komunikasi daring, kendala utamanya adalah kondisi internet yang kurang stabil, ujar Steven. Menurut Steven, Espen tertarik pada Islam setelah menemukan tagar tentang pemboikotan produk Perancis. Beliau mungkin menemukan tagar yang beredar terus di sosmed tentang #boycott France dan kemudian menemukan tagar yang sama namun gambar berbeda tentang seseorang warga negara Perancis yang bersyahadat setelah saya nyatakan kedai kopi saya melakukan boykot beberapa produk dari Perancis. Menurut Steven, rasa ingin tahu orang-orang muncul untuk mencari tahu alasan begitu marahnya umat muslim sedunia atas perilaku majalah Charlie Hebdo yang dengan sengaja menghina Rasulullah SAW. Selain itu, sorotan juga tertuju pada pembunuhan seorang guru yang menghina Islam namun tindakannya dinilai terpuji oleh sebagian kalangan. Semua itu menjadikan mereka yang belum tahu Islam menjadi bertanya-tanya tentang Islam. Salah satunya adalah Espen. Takdir Allah, Espen kemudian menghubungi Steven. Setelah bersyahadat, Espen kemudian dititipkan kepada sahabat muslim yang berada di Norwegia. Dia akan belajar di Masjid Oslo untuk mendalami Islam. Mu'alaf Center memiliki program pendampingan dan pembinaan mu'alaf. Pembinaan itu seperti mengajar dan membimbing mu'alaf. Sedangkan pendampingan berupa menemani mu'alaf dalam keseharian mereka dan menjadi teman untuk curhat, bertanya, urusan agama yang umum, membantu mediasi dengan keluarga mu'alaf dan sebagainya. Kita sudah membantu bersyahadat daring sejak 2008. Sadar jarak jauh dari komunikasi daring, kendala utamanya adalah kondisi internet yang kurang stabil, ujar Steven.
Menurut Steven, Espen tertarik pada Islam setelah menemukan tagar tentang pemboikotan produk Perancis. Beliau mungkin menemukan tagar yang beredar terus di sosmed tentang #boycott_France dan kemudian menemukan tagar yang sama namun gambar berbeda tentang seseorang warga negara Perancis yang bersyahadat setelah saya nyatakan kedai kopi saya melakukan boykot beberapa produk dari Perancis. Menurut Steven, rasa ingin tahu orang-orang muncul untuk mencari tahu alasan begitu marahnya umat muslim sedunia atas perilaku majalah Charlie Hebdo yang dengan sengaja menghina Rasulullah SAW. Selain itu, sorotan juga tertuju pada pembunuhan seorang guru yang menghina Islam namun tindakannya dinilai terpuji oleh sebagian kalangan. Semua itu menjadikan mereka yang belum tahu Islam menjadi bertanya-tanya tentang Islam. Salah satunya adalah Espen. Takdir Allah, Espen kemudian menghubungi Steven. Setelah bersyahadat, Espen kemudian dititipkan kepada sahabat muslim yang berada di Norwegia. Dia akan belajar di Masjid Oslo untuk mendalami Islam. Mu'alaf Center memiliki program pendampingan dan pembinaan mu'alaf. Pembinaan itu seperti mengajar dan membimbing mu'alaf. Sedangkan pendampingan berupa menemani mu'alaf dalam keseharian mereka dan menjadi teman untuk curhat, bertanya, urusan agama yang umum, membantu mediasi dengan keluarga mu'alaf dan sebagainya. Kita sudah membantu bersyahadat daring sejak 2008. Sadar jarak jauh dari komunikasi daring, kendala utamanya adalah kondisi internet yang kurang stabil, ujar Steven. Menurut Steven, Espen tertarik pada Islam setelah menemukan tagar tentang pemboikotan produk Perancis. Beliau mungkin menemukan tagar yang beredar terus di sosmed tentang #boycott_France dan kemudian menemukan tagar yang sama namun gambar berbeda tentang seseorang warga negara Perancis yang bersyahadat setelah saya nyatakan kedai kopi saya melakukan boykot beberapa produk dari Perancis. Menurut Steven, rasa ingin tahu orang-orang muncul untuk mencari tahu alasan begitu marahnya umat muslim sedunia atas perilaku majalah Charlie Hebdo yang dengan sengaja menghina Rasulullah SAW. Selain itu, sorotan juga tertuju pada pembunuhan seorang guru yang menghina Islam namun tindakannya dinilai terpuji oleh sebagian kalangan. Semua itu menjadikan mereka yang belum tahu Islam menjadi bertanya-tanya tentang Islam. Salah satunya adalah Espen. Takdir Allah, Espen kemudian menghubungi Steven. Setelah bersyahadat, Espen kemudian dititipkan kepada sahabat muslim yang berada di Norwegia. Dia akan belajar di Masjid Oslo untuk mendalami Islam. Mu'alaf Center memiliki program pendampingan dan pembinaan mu'alaf. Pembinaan itu seperti mengajar dan membimbing mu'alaf. Sedangkan pendampingan berupa menemani mu'alaf dalam keseharian mereka dan menjadi teman untuk curhat, bertanya, urusan agama yang umum, membantu mediasi dengan keluarga mu'alaf dan sebagainya. Kita sudah membantu bersyahadat daring sejak 2008. Sadar jarak jauh dari komunikasi daring, kendala utamanya adalah kondisi internet yang kurang stabil, ujar Steven.